Guys, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau transaksinya adalah upstream ya? Nah, kalau upstream ada sedikit perbedaan kalau dia upstream. Ya, perbedaannya apa? Tipis saja sih, nggak begitu banyak ya. Jadi pada dasarnya logikanya dulu ya, kita bahas konsepnya dulu. Kalau dia upstream, ya, berarti kan dari S dia jual ke si P gitu ya. Nah, dalam hal ini ya bisa kan dia jual tadi ya 40, kemudian jual ke si P seharga 50, berarti ada 10.000. Nah, ingat 10.000 ini nanti masuk ke dicatat sebagai gain oleh siapa? Oleh si S ya. Nah, kan dia upstream kan? Nah, dan dia gain ini akan dicatat di order income and expense di laporan income statement-nya si S ya, IS-nya si S. Nah, dan ini nanti akan masuk ke net income. Ya, net income-nya si S. Nah, dan net income si S akan dikasih ke si P. Gitu. Akan dikasih ke si P. Gitu ya. Sehingga apa? Maka karena misalkan net income-nya netnya adalah 60 gitu ya. Nah, maka dalam 60.000 ini sesungguhnya sudah termasuk unrealized profit sebesar 10.000. Nah, oleh karena itu harus dikeluarin dulu gitu ya. Kan ketika misalkan ini 90%, nah, maka dalam 60.000 ini kan dikali 90% ya, sama dengan 54 nanti ya, yang akan masuk ke CS ya. 90% dikalikan dengan 60.000 sama dengan 54. Nah, akan tetapi 54 ini tidak bisa dinikmati oleh P semuanya. Kenapa? Karena sudah termasuk unrealized profit. Nah, oleh karena itu kita harus kurangkan dulu ya, 60-nya dikurangi dengan si 10 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Berarti nanti barulah dikali dengan 90%. Nah, ini kalau upstream ya. Nah, di sini maksudnya penjualan upstream tanah akan mempengaruhi penghitungan NCI pada tahun terjadi penjualan karena di dalam laba anak perusahaan tergantung laba yang belum terrealisasi ya. Nah, ini kan ke si P. Nah, cuman kan S ini ada dua, ada P dan ada NCI gitu ya. NCI-nya 10%. Nah, sama aja konsepnya dengan si P ya. Di laba 60 ini nanti 10% masuk NCI, 90% masuk si P. Artinya laba yang diterima NCI ini juga akan termasuk unrealized profit sebesar 10. Makanya harus dikeluarin lagi gitu ya. Nah, makanya bagian laba NCI harus dikurangi dengan unrealized profit dari upstream transactions ini ya. Nah, itu konsepnya. Nah, kemudian soalnya adalah soalnya seperti ini ya, masih soal yang sama. Ya, nanti bedanya ya jurnalnya ini dibuat si S, kemudian yang ini dibuat si P gitu ya. Nah, kemudian dan dalam hal ini maka tetap ya si apa namanya? Yang membuat jurnal eliminasi itu adalah P. Nah, maka P akan mencatat hal yang sama. Ya, gain on sale pada lab gitu ya, sebesar 10.000. Artinya apa? Kalau secara jurnal eliminasi baik itu downstream maupun upstream kurang lebih sama ya, bukan kurang lebih, pasti sama, jurnalnya gini-gini aja, gain on sale 10.000 gitu ya. Nah, tetapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah pada saat jurnal eliminasi berikutnya gitu ya. Jadi eliminasi itu kan tidak hanya mengeliminasi si unrealized profit-nya saja, tetapi juga nanti mengeliminasi investment in S dan mengeliminasi si NCI. Nah, kalau upstream perbedaannya adalah di eliminasi NCI ini yang nanti akan kita kurangkan dengan 10.000 tadi. Ya, seperti 10.000 unrealized profit dari si intercompany land. Intercompany upstream land gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau ditanya adalah bagaimana jurnal eliminasi untuk intercompany upstream, maka jawabannya adalah sama dengan downstream, yaitu yang atas ini nih, gain on sale pada lab. Ya. Nah, kemudian apa perbedaan? Kalau gitu apakah cukup ini saja? Jawabannya tidak cukup ini saja, ya. Kalian mesti menampilkan juga yang kedua, berarti yang pertama untuk jurnal eliminasi unrealized profit-nya sama dengan downstream. Tetapi perbedaan dengan downstream adalah apa? Ketika kita mencatat NCI. Nah, ketika mencatat NCI, maka nilai dari NCI expense harus dikurangi dengan nilai dari unrealized profit land-nya ini sebesar 10.000. Nah, seperti itu ya. Maka kalau nanti bagaimana dengan downstream? Jawabannya jurnal eliminasi downstream adalah pertama, dua. Ya. Yang pertama adalah
bikin dulu jurnal analyze profit tanah ya, gain on sale pada land 10.000, baru nanti yang kedua kalian masuk ke sini. Ya, NCI expense ya 70 kurang 10.000, 70.000 ini dapat dari soalnya net income-nya, dikurang analyze profit-nya baru dikali 10%. Nah, seperti itu jawabannya ya. Nah, kalau kalian nanti ditanyakan jurnal eliminasi untuk unrealized profit, maka harus bikin 2 jurnal ini ya untuk membedakan gitu ya. Nah, tapi Pak satu aja boleh nggak ya? Satu aja boleh deh. Kamu bisa bikin jurnalnya sama dengan downstream gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang itu kalau di tahun pertama. Kalau di tahun kedua, maka sedikit berbeda gitu ya. Ketika di tahun kedua, maka kalau dia upstream, maka dibagi 2 gitu ya. Kalau dia downstream itu kan RE pada land gitu aja ya, RE pada land. Nah, ketika dia upstream maka dipecah gitu ya. Yang tadinya RE pada land 10.000 ini kalau down ya. Kalau upstream yang ini tinggal dikalikan aja dengan proporsinya ya, proporsi kepemilikan. Berarti 10% ini pecah jadi 2, baik untuk CI satu, untuk yang NCI yang kedua. CI-nya siapa? CI-nya si P gitu ya. Berarti nanti ini adalah RE. Ya, 90% dikalikan dengan 10.000 sama dengan 9.000. Untuk NCI-nya adalah 10% dikalikan 10.000 sama dengan 1.000. Nah, ini yang dibuat di tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana dengan apabila tanahnya dijual, Pak? Apabila tanahnya dijual, maka sama nih jurnalnya, ya. Sama aja jurnalnya dengan si downstream. Kalau downstream jurnalnya itu kan RE ya pada land gitu ya sebesar 10.000. Nah, maka kalau ini RE pada gain ya. Nah, kalau dia dijual ya di tahun penjualan tanah tersebut oleh si P jual ke pihak lain gitu ya, karena ini upstream ya. Maka pada saat terjadinya penjualan ke pihak luar, kalau dia downstream itu RE pada gain gitu ya. Gain yang tadinya sebelumnya dihapus, unrealized, diakui kembali pada saat tahun terjadinya penjualan tanah ke pihak luar. Nah, itu kalau downstream. Nah, kalau upstream gimana? Kalau upstream tinggal dibikin aja kayak gini. Dipecah RE-nya 90% buat si P, 10% buat NCI. Nah, akhirnya seperti ini. RE pada NCI, gitu ya, 9 dan 1.000. Nah, seperti itu. Dan sisanya pada G. Nah, oke. Dalam hal ini berarti kesimpulannya adalah kalau untuk jurnal antara upstream dan downstream untuk cost method perbedaannya adalah untuk tahun pertama ini sama ya, tahun pertama ini dengan sama. Untuk tahun kedua ketika belum terjadi penjualan ke pihak luar ini berbeda ya, RE-nya dipecah jadi 2 gitu ya. Kemudian satu buat si CI atau P, satu buat si NCI ya. Ketika di tahun ketiga RE-nya juga dipecah jadi 2. Nah, gitu ya. Satu buat si P, satu buat NCI. Nah, seperti itu. Itu kalau cost method. Ya. Nah, bagaimana dengan equity method? Kalau equity method, ingat perbedaannya dengan cost adalah RE diganti dengan investment in S, gitu ya. Nah, saya tidak perlu jelaskan lagi kenapa investment in S, karena silakan merujuk ke video sebelumnya ya. Nah, maka di sini ya udah tinggal breakdown aja investment in S-nya bagi 2. 90% buat si P, sisanya pada NCI. Nah, seperti ini nih. Ini kalau di jurnal tahun keduanya. Kalau equity method. Kalau tahun pertamanya sama aja. Baik cost maupun equity, baik itu downstream maupun itu upstream sama aja gitu ya. Upstream cost sama upstream equity maupun downstream cost maupun downstream equity itu sama aja jurnalnya untuk tahun pertama. Ketika tahun kedua, maka kalau di equity method, dicatatnya kan investment ya, kalau dia downstream, investment pada land. Nah, ketika upstream dipecah jadi 2 ya, satu buat si P, satu buat si NCI. Nah, udah gitu doang sih. 90% untuk si P yaitu 9.000, 10% untuk si S yaitu 1.000. Nah, ketika terjadi penjualan ke pihak luar, maka sama aja. Ya. Investment in S pada gain gitu kan kalau dia downstream. Nah, kalau dia upstream tinggal dipecah jadi 2 gitu ya. Yang 90% untuk si P, 10% untuk si NCI. Nah, udah gitu doang sebetulnya jurnal eliminasinya. Ya. Nah, oke, nah itu yang yang Pak Eci maksud terkait dengan perbedaan antara upstream sama downstream, baik itu cost maupun equity method. Ya, kesimpulannya adalah ya pada dasarnya ketika dilakukan dengan upstream
kita tidak boleh memasukkan unsur dari laba yang unsur labanya udah masuk ke dalam nilai dari nilai net income yang dibagikan oleh S kepada para stakeholders-nya atau shareholders-nya. Nah, that's why kita nanti harus menyesuaikan NCI expense-nya, itu harus dikurangi dulu dengan si dari si unrealized profit-nya tadi, gitu ya, unrealized profit land seperti itu. Nah, ketika dia upstream sama downstream perbedaannya hanyalah kalau dia cost method RE-nya dipecah jadi 2, satu buat si P, satu buat si NCI. Begitu juga dengan equity method, si investment in S-nya dipecah jadi 2, satu buat si P, satu buat si NCI. Nah, oke, itu aja terkait dengan upstream intercompany land ya dengan menggunakan cost maupun equity method. Sekian penjelasan dari PECI, sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Untuk nanti kita akan bahas terkait PPE atau yang depreciable assets ya, yaitu buildings dan equipment. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.